Baik, yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak atau penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh yang pertama pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Dan yang kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang terakhir adalah penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Kemudian, kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak. Bagi pegawai tetap, besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak. Lalu bagi pensiun, besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan penghasilan tidak kena pajak. Lalu, besarnya penghasilan yang dipotong pajak bagi pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan, yang besarnya ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Tarif pemotongan atas penghasilan adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh kecuali ditetapkan lain dengan peraturan pemerintah. Besarnya tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dapat dibuktikan oleh wajib pajak dengan cara menunjukkan kartu NPWP. Selanjutnya, penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu yang pertama, pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri lainnya. Pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dengan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto. Kemudian jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam yang pertama, penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa, serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kedua, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan. Yang ketiga, hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keempat, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang kelima, premi, swap, dan transaksi lindung nilai lainnya, dan atau yang keenam, keuntungan karena pembebasan utang. Negara domisili dari wajib pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, yang menerima penghasilan dari Indonesia ditentukan berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut. Penerima manfaat adalah orang pribadi. Negara domisilinya adalah negara tempat orang pribadi tersebut bertempat tinggal atau berada. Sedangkan apabila penerima manfaat adalah badan
Negara domisilinya adalah negara tempat pemilik atau lebih dari 50% pemegang saham, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berkedudukan atau efektif manajemennya berada. Tarif sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga, termasuk premi, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, dapat diturunkan dengan peraturan pemerintah atas penghasilan dari penjualan atau pengalian harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto. Perkenalkan, saya Dila Alia Puspita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Pasal 1. Poin pertama, Undang-Undang Pajak Penghasilan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Untuk poin yang kedua, pajak penghasilan pasal 21, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu poin yang ketiga, penghasilan tidak kena pajak, yakni batas penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenakan pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian di pasal 2, terdapat tarif pemotongan. Nah, tarif pemotongan ini sendiri terdiri dari tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tarif efektif pemotongan. Lalu ada tarif efektif. Terdapat tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan penghasilan tidak kena pajak, status perkawinan, dan jumlah tanggungan, dengan kategori A, B, dan C yang masing-masing memiliki tarif berbeda. Kemudian untuk tarif efektif harian, perincian tarif dan penghasilan bruto harian terdapat dalam lampiran huruf D. Kemudian lampirannya menyediakan rincian tarif efektif bulanan dan harian serta besaran penghasilan bruto untuk masing-masing tarif. Pasal 3. Tarif yang diatur dalam Pasal 2 digunakan untuk memotong pajak penghasilan Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota polisi, dan pensiunan mereka. Kemudian pasal 4, mulai berlaku peraturan pemerintah ini, pasal 2 ayat 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan yang terakhir pasal 5. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Untuk diketahui umum, peraturan pemerintah ini diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. 1. Umum. Peraturan ini merupakan penyesuaian tarif pemotongan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tarif yang digunakan berbeda dari tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A dengan tujuan memberikan kemudahan perhitungan dan administrasi pajak serta mendorong kepatuhan wajib pajak. Peraturan ini juga mencakup penghasilan yang diterima dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dan pensiunan. Yang kedua, pasal demi pasal. Pasal 1 cukup jelas,
Pasal 2 mengatur perhitungan tarif efektif bulanan dan tahunan untuk pemotongan PPh pasal 21, termasuk contoh perhitungan penghasilan karyawan seperti Tuan R yang menerima gaji tetap dan iuran pensiunan. Tarif efektif pertimbangan biaya jabatan, iuran pensiunan dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, dan pada akhir tahun, pemotongan pajak dilakukan menggunakan tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A. Kemudian untuk pasal 3 sampai 5 cukup jelas. Dan peraturan ini mengatur penggunaan tarif efektif dalam perhitungan pajak yang lebih sederhana dan memudahkan wajib pajak dalam menghitung dan membayar PPh pasal 21 mereka. Perkenalkan, nama saya Sita Rasmi Amarita, NPM akhir 331, akan menjelaskan mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, tarif efektif bulanan kategori A. Pajak penghasilan bruto bulanan sampai dengan 5.400.000 tidak dikenai pajak. Di atas 5.400.000 sampai dengan 5.650.000 dikenai pajak 0,25%. Di atas 5.650.000 sampai dengan 5.950.000 dikenakan pajak 0,5%. Di atas 5.950.000 sampai dengan 6.300.000 dikenakan pajak 0,75%. Di atas 6.300.000 sampai dengan 6.750.000 dikenakan pajak 1%. Di atas 6.750.000 sampai dengan 7.500.000 dikenakan pajak 1,25%. Di atas 7.500.000 sampai dengan 8.550.000 dikenakan pajak 1,5%. Di atas 8.550 sampai dengan 9.650 dikenakan pajak 1,75%. Di atas 9.650 sampai dengan 10.050.000 dikenakan pajak 2%. Di atas 10.050.000 sampai dengan 10.350.000 dikenakan pajak 2,25%. Di atas 10.350.000 sampai dengan 10.700.000 dikenai pajak 2,5%. Di atas 10.700.000 sampai dengan 11.050.000 dikenai pajak 3%. Di atas 11.050.000 sampai dengan 11.600.000 dikenai pajak 3,5%. Di atas 11.600.000 sampai dengan 12.500.000 dikenai pajak 4%. Di atas 12.500.000 sampai dengan 13.750.000 dikenai pajak 5%. Di atas 13.750.000 sampai dengan 15.100.000 dikenai pajak 6%. Di atas 15.100.000 sampai dengan 16.950.000 dikenai pajak 7%. Di atas 16.950 sampai dengan 19.750 dikenai tarif pajak 8%. Di atas 19.750 sampai dengan 24.150 dikenai pajak 9%. Di atas 24.150 sampai dengan 26.450 dikenai pajak 10%. Di atas 26.450 sampai dengan 28 juta dikenai pajak 11%. Di atas 28 juta sampai dengan 30.050.000 tarif pajak 12%. Di atas 30.050.000 sampai dengan 32.400 tarif pajak 13%. Di atas 32.400 sampai dengan 35.400 dikenai tarif pajak 14%. Di atas 35.400 sampai dengan 39.100 dikenai tarif pajak 15%. Di atas 39.100 sampai dengan 43.850 dikenai tarif pajak 16%. Di atas 43.850.000 sampai dengan 47.800 dikenai tarif pajak 17%.
Di atas 47.800.000 sampai dengan 51.400.000 dikenai tarif pajak 18%. Di atas 51.400.000 sampai dengan 56.300.000 dikenai tarif pajak 19%. Di atas 56.300.000 sampai dengan 62.200.000 dikenai tarif pajak 20%. Di atas 62.200.000 sampai dengan 68.600.000 dikenai tarif pajak 21%. Di atas 68.600.000 sampai dengan 77.500.000 dikenai tarif pajak 22%. Di atas 70.500.000 sampai dengan 89 juta tarif pajak 23%. Di atas 89 juta sampai dengan 103 juta dikenai tarif pajak 24%. Di atas 103 juta sampai dengan 125 juta dikenai tarif pajak 25%. Di atas 125 juta sampai dengan 157 juta dikenai pajak 26%. Di atas 157 juta sampai dengan 206 juta dikenai pajak 27%. Di atas 206 juta sampai dengan 330 juta dikenai pajak 28%. Di atas 337 juta sampai dengan 454 juta dikenai tarif pajak 29%. Di atas 454 sampai dengan 550 dikenai tarif pajak 30%. Di atas 550 juta sampai dengan 695 juta dikenai tarif pajak 31%. Di atas 695 juta sampai dengan 910 juta dikenai tarif pajak 32%. Di atas 910 juta sampai dengan 1.400.000.000 juta dikenai tarif pajak 33%. Di atas 1.400.000.000 juta dikenai tarif pajak 34%. Berikutnya ada tarif efektif bulanan kategori B. Yang pertama, sampai dengan 6.200.000 tarif pajaknya 0% atau tidak dikenai tarif pajak. Di atas 6.200.000 sampai dengan 6.500.000 dikenai tarif pajak 0,25%. Di atas 6.500.000 sampai dengan 6.850.000 dikenai pajak 0,5%. Di atas 6.850.000 sampai dengan 7.300.000 dikenai tarif pajak 0,75%. Di atas 7.300.000 sampai dengan 9.200.000 dikenai tarif pajak 1%. Di atas 9.200.000 sampai dengan 10.750.000 dikenai tarif pajak 1,5%. Di atas 10.750.000 sampai dengan 11.250.000 dikenai tarif pajak 2%. Di atas 11.250.000 sampai 11.600.000 dikenai tarif pajak 2,5%. Di atas 11.600.000 sampai dengan 12.600.000 dikenai tarif pajak 3%. Di atas 12.600.000 sampai dengan 13.600.000 dikenai tarif pajak 4%. Di atas 13.600.000 sampai dengan 14.950.000 dikenai tarif pajak 5%. Di atas 14.950.000 sampai dengan 16.400.000 dikenai tarif pajak 6%. Di atas 16.400.000 sampai dengan 18.450.000 dikenai tarif pajak 7%. Di atas 18.450.000 sampai dengan 21.850.000 dikenai tarif pajak 8%. Di atas 21.850.000 sampai dengan 26 juta dikenai tarif pajak 9%. Di atas 26 juta sampai dengan 27.700.000 dikenai pajak 10%. Di atas 27.700.000 sampai dengan 29.350.000 dikenai pajak 11%. Di atas 29.350.000 sampai dengan 31.450.000 dikenai tarif pajak 12%.
Di atas 31.450 sampai dengan 33.950 dikenai tarif pajak 13%. Di atas 33.950 sampai dengan 37.100 dikenai tarif pajak 14%. Di atas 37.700 sampai dengan 41.100 dikenai pajak 15%. Di atas 41.100 sampai dengan 45.800 dikenai tarif pajak 16%. Di atas 45.800 sampai dengan 49.500 dikenai tarif pajak 17%. Di atas 49.500 sampai dengan 53.800 dikenai tarif pajak 18%. Di atas 53.800 sampai dengan 58.500 dikenai tarif pajak 19%. Di atas 58.500 sampai dengan 64 juta dikenai tarif pajak 20%. Di atas 64 juta sampai dengan 71 juta dikenai tarif pajak 21%. Penghasilan lebih dari 71 juta sampai dengan 80 juta tarif pajak 22%, lebih dari 80 juta sampai dengan 93 juta tarif pajak 23%, penghasilan lebih dari 93 juta sampai dengan 109 juta tarif pajak 24%, lebih dari 109 juta sampai dengan 129 juta tarif pajak 25%, penghasilan lebih dari 129 juta sampai dengan 163 juta tarif pajak 26%, penghasilan lebih dari 163 juta sampai dengan 211 juta tarif pajak 27%, lebih dari 211 juta sampai dengan 374 juta tarif pajak 28%, lebih dari 334 juta sampai dengan 459 juta tarif pajak 29%, lebih dari 459 juta sampai dengan 555 juta tarif pajak 30%, lebih dari 555 juta sampai dengan 704 juta tarif pajak 31%, lebih dari 704 juta sampai dengan 957 juta tarif pajak 32%, lebih dari 957 juta sampai dengan 1.405 juta tarif pajak 33%, lebih dari 1.405 juta tarif pajak 34%. Tarif efektif bulanan kategori C sampai dengan 6.600.000 tarif pajak 0%, lebih dari 6.600.000 sampai dengan 6.950.000 tarif pajak 0,25%, lebih dari 6.950.000 sampai dengan 7.350.000 tarif pajak 0,5%, lebih dari 7.350.000 sampai dengan 7.800.000 tarif pajak 0,75%, lebih dari 7.800.000 sampai dengan 8.850.000 tarif pajak 1%, lebih dari 8.850.000 sampai dengan 9.800.000 tarif pajak 1,25%, lebih dari 9.800.000 sampai dengan 10.950.000 tarif pajak 1,5%, lebih dari 10.950.000 sampai dengan 11.200.000 tarif pajak 1,75%, lebih dari 11.200.000 sampai dengan 12.050.000 tarif pajak 2%, lebih dari 12.050.000 sampai dengan 12.950.000 tarif pajak 3%, lebih dari 12.950.000 sampai dengan 14.150.000 tarif pajak 4%, lebih dari 14.150.000 sampai dengan 15.550.000 tarif pajak 5%, lebih dari 15.550.000 sampai dengan 17.050.000 tarif pajak 6%. Lebih dari 17.050.000 sampai dengan 19.500.000 tarif pajak 7%, lebih dari 19.500.000 sampai dengan 22.700.000 tarif pajak 8%, lebih dari 22.700.000 sampai dengan 26.600.000 tarif pajak 9%, lebih dari 26.600.000 sampai dengan 28.100.000
tarif pajak 10%, lebih dari 80.100.000 sampai dengan 30.100.000 tarif pajak 11%, lebih dari 30.100.000 sampai dengan 32.600.000 tarif pajak 12%, lebih dari 32.600 sampai dengan 35.400 tarif pajak 13%, lebih dari 35.400 sampai dengan 38.900 tarif pajak 14%, lebih dari 38.900 sampai dengan 43 juta tarif pajak 15%, lebih dari 43 juta sampai dengan 47.400.000 tarif pajak 16%, lebih dari 47.400.000 sampai dengan 51.200.000 tarif pajak 17%, lebih dari 51.200.000 sampai dengan 55.800.000 tarif pajak 18%, lebih dari 55.800.000 sampai dengan 60.400.000 tarif pajak 19%. Penghasilan lebih dari 60.400.000 sampai dengan 66.700.000 tarif pajak 20%, lebih dari 60.700.000 sampai dengan 74.500.000 tarif pajak 21%, lebih dari 74.500.000 sampai dengan 83.200.000 tarif pajak 22%, lebih dari 83.200 sampai dengan 95.600.000 tarif pajak 23%, lebih dari 95.600.000 sampai dengan 110 juta tarif pajak 24%, lebih dari 110 juta sampai dengan 134 juta tarif pajak 25%, lebih dari 134 juta sampai dengan 169 juta tarif pajak 26%, lebih dari 169 juta sampai dengan 221 juta tarif pajak 27%, lebih dari 221 juta sampai dengan 390 juta tarif pajak 28%, lebih dari 390 juta sampai dengan 463 juta tarif pajak 29%, lebih dari 463 juta sampai dengan 561 juta tarif pajak 30%, lebih dari 561 juta sampai dengan 709 juta tarif pajak 31%, lebih dari 709 juta sampai dengan 965 juta tarif pajak 32%. Penghasilan lebih dari 965 juta sampai dengan 1.419 juta tarif pajak 33%, lebih dari 1.419 juta tarif pajak 34%. Selanjutnya D. Tarif efektif bulanan kategori D. Penghasilan sampai dengan 450.000 tarif pajak 0%, lebih dari 450.000 sampai dengan 2.500.000 tarif pajak 0,5%. Jake bekerja di PT Melon. Ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok 6 juta rupiah. Jake juga membayar iuran pensiun sebesar 100.000 rupiah. Jake sudah menikah, tapi belum mempunyai anak. Perhitungan PPh 21 adalah gaji sebulan 6 juta rupiah, pengurangan 1 biaya jabatan, 5% dikali 6 juta rupiah adalah 300.000, 2 iuran pensiun sebesar 100.000, dengan total 400.000. Penghasilan neto sebulan 6 juta dikurangi 400.000, yaitu 5.600.000 rupiah. Penghasilan neto setahun 12 dikali 5.600.000, dengan hasil 67.200.000. Lalu dikurangi 58.500.000, jadi penghasilan kena pajak dari Jack adalah 8.700.000. PPh 21 setahun adalah 5% dikali 8.700.000, yaitu 435.000. PPh 21 sebulan sebesar 435.000 rupiah dibagi 12 adalah 36.250 rupiah.